Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam rahayu, salam semangat. Jumpa lagi dengan saya Kisana dalam acara podcast MPP Karanganyar Beyond Expectation. Setelah kita lama nggak bersua, kita akan berjumpa lagi lewat tayangan di udara. Bersama saya di MPP Karanganyar telah hadir seorang sosok, seorang tokoh, seorang profil yang istimewa. Tentunya akan menjadi penasaran bagi Bapak, Ibu, dan sahabat semua yang akan menyaksikan tayangan ini. Langsung saja kita akan berkenalan dengan beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kisana betul Pak. Ya, oke. Beliau adalah, saya kasih cuplikan sedikit. Beliau adalah Bapak Heru Joko Sulistiono yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Karanganyar. Yuk kita tanya-tanya tentang profil beliau. Oke. Bapak Heru mungkin bisa menyapa ke pemirsa dulu, monggo silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Salam bahagia dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Heru Joko Sulistiono, SSTP MSI. Saya Kepala DPMP TSP Kabupaten Karanganyar. Oke, setelah sekian lama begitu cepat pergantian kepemimpinan nggih Bapak Heru nggih, seperti itu. Nah, sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh lagi tentang MPP, mungkin Pak Heru bisa bercerita sedikit kepada kita semua, pemirsa semua, ingin tahu sejarahnya Pak Heru menjadi seorang ASN, akhirnya harus ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar di sini. Monggo. Sejarahnya itu cukup panjang. Ya, nanti disingkat saja Pak. Diawali saya lulus dari sekolah kedinasan STPDN tahun 2003. Tempatan pertama saya di Kecamatan Jumapolo sampai tahun 2012. Berarti ya hampir 9 tahun di Jumapolo. Kemudian saya dimutasi di Kecamatan Ngargoyoso. Di Ngargoyoso 8 tahun. Jadi kalau saya di wilayah itu mungkin paling lama. Ya, dari Ngargoyoso. Terakhir saya di sana sekretaris camat. Kemudian saya dipindah tugaskan ke Seda sebagai kepala bagian UKPBJ, pengadaan begitu ya. Dan jasa. Di sana di Kabak PBJ kami bertugas 7 bulan. Kemudian dipindah lagi sebagai Kabak Administrasi Pembangunan. Luar biasa, sampai tahun 2021. Kemudian saya dipindah tugaskan lagi ke wilayah. Ke wilayah kembali. Wilayah yang mungkin paling ujung sendiri. Di Kecamatan Jatiyoso. Dingin ya Pak ya? Cukup dingin di sana. Di Jatiyoso saya sebagai camat kurang lebih 2 tahun. Dan mulai di DPMP TSP saya tahun 2023. Tahun 2023. Kalau tidak salah tanggal 23 Juni, berarti ini hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun saya dapat sebagai kepala DPMP TSP. Luar biasa perjalanan karir beliau, pemirsa sahabat bisnis semua, dari bertugas di wilayah yang memakan waktu cukup lama belasan tahun, kemudian ke administrasi pemerintahan di sekretariat daerah, dikembalikan lagi ke wilayah dan akhirnya handle lagi di organisasi perangkat daerah di PMP TSP. Bagaimana Pak kesan pertamanya ketika Anda mendapatkan tugas di DPMP TSP? Ini tentunya tantangan yang baru karena mungkin pengalaman saya selama ini mungkin banyak di wilayah. Begitu saya masuk di DPMP TSP, karena sesuai dengan nomenklaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, saya harus bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan untuk membawa DPMP TSP ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu menjadi tantangan kami supaya pelayanan yang kita berikan itu bisa memberikan kepuasan kepada semuanya, pelayanan yang cepat, mudah dan tepat mudah dan tepat. Dan memang
ya semua orang kan perlu proses Iya, belajar, betul sekali. dari berbagai mungkin pengalaman-pengalaman selama saya di wilayah itu menjadi bekal saya untuk harapannya membawa DPMPTSP ini bisa memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Oke, luar biasa pengalaman beliau yang harus di wilayah dan akhirnya mengemban tugas yang mulia, melayani masyarakat langsung ya Pak ya. Begitu masuk kan lihat kantornya ini ya berbeda dengan yang lain. Industrial design. Minimalis juga Pak, tapi cukup nyaman ya. Memang harus ini memberikan daya tarik tersendiri kepada masyarakat. Brand kita adalah MPP, Mall Pelayanan Publik ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit layanan-layanan gerai apa saja Pak mungkin yang ada di sini Pak. Mall Pelayanan Publik ini di launching Desember 2021. Pada waktu itu kepala DPMPTS-nya masih Pak Timotius Suryadi. MPP untuk saat ini kita ada 24 gerai loket layanan dari berbagai instansi dan produk perizinan maupun non perizinan ada 199 perizinan. Semuanya dijadikan satu di Mall Pelayanan Publik. Di satu sisi juga kami juga ada pelayanan untuk perizinan berusaha melalui OSS. OSS ya, berarti perizinan berusaha melalui OSS. Jadi sahabat bisnis jangan lupa kalau mau mengurus perizinan berusaha, Anda klik aja website oss.go.id. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau untuk perizinan di luar OSS Pak, kita ngaksesnya di mana mungkin Pak? Kalau untuk yang perizinan non berusaha, kita sudah ada aplikasi Simple. Sistem informasi pelayanan secara elektronik. Untuk perizinan seperti perizinan tenaga kesehatan, izin dokter, dokter, perawat, bidan, itu di Simple. Kemudian izin untuk pemakaman umum, izin pemanfaatan ruang jalan, kemudian untuk izin terkait dengan pendirian untuk kegiatan pendidikan, itu kita layani di Simple aplikasi ini. Berarti kalau untuk yang berusaha di OSS, kalau yang non berusaha di Simple. Berarti melalui Simple Karanganyar Cup. Simple Karanganyar Cup. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke DPMPTSP, bisa langsung mengakses melalui Android. Jadi layanannya sekarang sudah up to date, fleksibel, dan jangan khawatir, pastinya sudah tanda tangan digital ya, elektronik ya Pak ya. Sudah TTE semua ya layanannya. Jadi dimanapun semuanya bisa mengakses. Kelihatan juga di sini layanannya cukup ramai Bapak, cukup meriah, pengunjung juga luar biasa. Mungkin kiat-kiat atau strategi Bapak untuk meningkatkan layanan di MPP atau mungkin nambah gerai atau nambah layanan bagaimana, mungkin bisa cerita Pak? Pasti kita berharap untuk terus berproses dengan harapan supaya masyarakat cukup datang di MPP semuanya terlayani. Ini nanti rencana kita ke depan ada rencana penambahan 3 gerai mungkin Mas. 3 gerai pelayanan untuk terkait dengan pajak kendaraan bermotor, dengan terkait dengan samsat menikah nggih berarti nggih, samsat. Kemudian kita penambahan untuk yang gerai Bank Karanganyar, UMD-nya milik Karanganyar. Kemudian nanti juga penambahan gerai untuk memberikan bagi masyarakat yang mau nikah. Jadi ada balai nikah atau semacam itu Ini nanti sudah kita siapkan nanti di lantai 2. Jadi kalau mungkin masyarakat mau memanfaatkan balai nikah, monggo kita persilahkan. Jadi salah satu terobosan baru untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat, yaitu di MPP kedepannya akan dibuat balai nikah seperti itu nggih. Dan ini juga beberapa yang sudah bergabung dengan kita nanti akan lebih kita tingkatkan. Harapan kami kan nanti untuk produk-produk dari instansi itu bentuknya perizinan, tidak hanya sebatas konsultasi harapan kami, supaya nanti kan untuk jumlah kunjungan ke MPP ini juga semakin meningkat, optimal ya Pak ya pelayanannya. Oke, luar biasa bincang-bincang kita pada siang hari ini. Oke, di MPP Karanganyar kita juga punya jargon atau yel-yel Pak. MPP Karanganyar Beyond Expectation ya. Jadi harapan sahabat bisnis semua, harapan kita semua bahwa dengan kehadiran MPP Karanganyar ini bisa melampaui harapan dan kepentingan Bapak Ibu pebisnis atau Bapak Ibu pelaku usaha, sehingga
kami himbau jangan khawatir, jangan ragu untuk datang mengurus perizinan usaha Anda, berkonsultasi di MBP Karanganyar, begitu ya Pak ya. Jika kesulitan mengakses lewat internet, mengakses kesulitan melalui aplikasi tadi disebutkan, simpel ya Bapak Pak. Simple. Untuk aplikasi atau perizinan yang non berusaha bisa kita layani di sini. Mungkin jam layanan di sini Pak, kita bisa ngelayan saya jam berapa Kalau Pak? jam layanan kita setiap hari Senin sampai Kamis itu mulai jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3. Kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Oke. Dan itu bisa diakses di media sosial kita. Oke. Untuk jam pelayanan termasuk loket-loket, jenis perizinan yang dilayani apa saja. Di media sosial kami ada Instagram, kemudian juga ada Facebook, YouTube juga ada, TikTok juga ada. TikTok juga ada. Oke, jadi sahabat bisnis jangan lupa follow medsos DPMPTSP Karanganyar atau MBP Karanganyar, bisa lewat IG, Instagram, bisa lewat TikTok, bisa lewat Facebook dan medsos yang lainnya. Oke. Terakhir Bapak ini, mungkin visi atau harapan Bapak terhadap Kabupaten Karanganyar, pelaku usaha dan MPP mungkin Pak, bisa di-sharing kepada kita semua. Ini sebelumnya ini perlu saya sampaikan. Pencapaian untuk target investasi ini penting nih, tahun target 2023 kita cukup luar biasa. Kita target realisasi secara keseluruhan Mas Wahyu dari target di RPJMD 2,024 triliun. Tahun 2023 kita tercapai 5,2 triliun. 2 kali lipat hampir lebih. Tentunya ini prestasi yang cukup luar biasa. Tetapi kita tidak cukup berpuas diri. Kita terus berproses. Ya tentunya harapan kita akan berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, bagi pelaku usaha. Karena memang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita di DPMPTSP untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu ini yang sudah kita inisiasi adalah memberikan kepastian hukum. Beberapa produk-produk hukum sudah kita terbitkan. Perda nomor 13 tahun 2023 penyelenggaraan perizinan. Kemudian juga ada Perbub 62 tahun 2023 terkait dengan rencana umum penanaman modal, RUPM, kemudian juga Perbub SOP nomor 10 tahun 2023. Itu untuk memberikan kepastian hukum kepada pengusaha dan masyarakat. Di situ diharapkan nanti ekosistem investasinya juga akan semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di DPMPTSP maupun MPP. Dan tentunya nanti kami akan terus berproses untuk beberapa nanti kualitas perizinan yang diaplikasi. Mungkin nanti ada penambahan menu-menu aplikasi seperti yang ada di Simple. Kalau yang OSS ini kan aplikasi dari pusat. Dari Kementerian Kalau nanti yang mungkin perizinan non berusaha yang belum tercover di Simple, nanti mungkin ada penambahan fitur di situ. Artinya ada pengembangan yang terus-menerus dilakukan oleh teman-teman di kita harus berinovasi terus. Dan kita juga ada inovasi, mungkin tidak semua masyarakat itu kan familiar dengan aplikasi. Betul. Kita juga ada inovasi jempol. Jempol ini bagaimana Pak? Saya cerita Pak. Jadi itu kan jemput bola. Jemput bola. Kita keliling ke wilayah untuk memberikan pelayanan pendampingan ke masyarakat yang mungkin kesulitan mengakses aplikasi di OSS maupun di Simple, luar biasa. Dan ini juga ada inovasi lagi, Mas Wahyu. Masih ada lagi inovasinya. Pengen kolak pete. Perluasan jangkauan, kolaborasi, koordinasi melalui edukasi dan teknologi. Kemarin kami sudah MOU dengan para camat sekabupaten Karanganyar untuk nanti ada perangkat kecamatan yang kita latih bagaimana untuk mengoperasionalkan aplikasi di OSS maupun di Simple. Sehingga dengan harapan nanti masyarakat yang mungkin kesulitan, ya mungkin jarak dengan kantor kita MPP jauh, cukup nanti datang di kecamatan. Seperti pelayanan KKKTP kan di setiap kecamatan juga ada. Jadi ya terus nanti kita berproses memberikan kepuasan masyarakat, dengan harapan masyarakat juga sejahtera, dengan terus kita menciptakan iklim investasi yang kondusif, kualitas perizinan terus kita perbaiki. Untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah,
dan tepat. Oke. Seperti setiap tahun itu ya Pak. Ya. Kabupaten Karanganyar punya visi atau misi atau punya jargon. Ya. Misalkan maju dan mandiri lah. Sekarang tahun ini apa Pak kira-kira? Maju, kompetitif dan harmoni. Maju, kompetitif dan harmoni. Ya. Karanganyar harus maju, harus kompetitif dan harmoni dengan semuanya. Betul, ya. Harmoni dengan alam, harmoni dengan budaya, harmoni dengan agama. Luar biasa dengan beragamnya masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar, sebuah visi-visi yang luar biasa, visi-visi adiluhung Karanganyar yang maju, kompetitif dan harmoni. Ya. Ini juga selaras apa yang dikerjakan oleh teman-teman di MPP maupun di PMPTSP ya Pak ya. Aktivitas kegiatannya ya mengarah ke sana. Tapi ya semua kembali, walaupun kita sudah ada regulasi secara hukum, aplikasi yang memberikan kemudahan, tapi harus dimulai dari integritas kita semuanya. Kata-kata kunci yang penting ini sahabat bisnis, integritas. Integritas. Kita ada budaya semana. Semangat dalam melayani, maju dalam inovasi, kompak dan tulus dalam melayani. Luar biasa. Itu budaya kami. Itu harus benar-benar ditanamkan ke semua pegawai-pegawai yang ada di DPMPTSP. Dengan spirit-spirit seperti itu. Oke, sekarang kalau komposisi pegawai Bapak mungkin sudah cukup atau bagaimana dengan beban kerja yang sekarang ini Pak? Ya, kalau pegawai itu cukup dan tidak itu tergantung kita manajemen. Pegawai banyak tapi kalau tidak produktif juga sama saja. Pegawai terbatas, selama mereka semua produktif saya kira itu sudah mencukupi. Kalau untuk saat ini proporsional pegawai dengan kebutuhan beban kerja saya kira cukup. Terus kita berupaya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan SDM supaya mereka mempunyai sebuah inovasi kreativitas. Yang kita butuhkan memang personel-personel yang kreatif. Jadi tidak hanya monoton saja, rutinitas saja. Itu sebagai kunci utama, sebagai dasar untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih, luar biasa bincang-bincang kita siang ini Bapak Heru Joko. 1 tahun beliau menjabat di DPMPTSP, ilmunya langsung berkembang begitu pesat. Terakhir mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke masyarakat? Saya menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk pengurusan izin tidak usah kemana-mana. Kita sudah ada media sosial, bisa nanti kita konsultasi melalui media sosial atau langsung datang ke DPMPTSP, tidak usah melalui pihak-pihak yang lain, langsung saja urus sendiri. Presiden. Kita akan memberikan pendampingan dan kemudahan untuk masyarakat maupun investor. Oke, terima kasih. Luar biasa bincang-bincang kita Bapak Heru Joko Sulistiono, STP MSI, yang telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang podcast di MPP Karanganyar Beyond Expectation. Kita akan jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang menarik, dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, yang istimewa tentunya dan inspiratif buat kita semua. Kiranya tayangan ini boleh bermanfaat bagi kita semua, masyarakat Kabupaten Karanganyar maupun masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Sekian dari kami Kisana dari MPP Kabupaten Karanganyar. Kami menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. MPP Karanganyar Beyond Expectation.